Oke, baik Mbak Rara. Jadi begini ya, untuk obat anti radang itu mekanismenya adalah menghambat peradangan dan dalam peradangan itu ada senyawa di dalam tubuh kita itu yang namanya prostaglandin, Mbak Rara. Oke. Prostaglandin itu akan diekspresikan meningkat ketika terjadi peradangan. Mhm. Maka obat-obat itu ditujukan untuk menekan prostaglandin. Nah, prostaglandin ini juga biang keroknya nyeri juga. Jadi nyeri radang itu yang menyebabkan itu yang memediasi adalah prostaglandin. Dokter Dini kalau terkait dengan farmakologis treatment, biasanya obat apa sih yang paling banyak digunakan untuk mengatasi nyeri atau radang sendi ini, dokter? Ya, Mbak Rara, jadi sesuai tadi ya bahwa kalau farmakologis treatment itu kita bisa menggunakan obat minum ataupun obat oles. Nah, obat minumnya itu bisa bersifat untuk anti nyeri dan juga anti radang, begitu juga dengan obat olesnya. Mungkin Prof. Zulis bisa menjelaskan lebih detail, Prof, terkait dengan obat-obatan ini ya, Prof ya? Ya. Nah, itu dia Prof. Zulis. Mungkin bisa dijelaskan antara obat oles atau obat minum, perbedaannya dari sisi cara kerja seperti apa, Prof? Oke, baik Mbak Rara. Jadi begini ya, untuk obat anti radang itu mekanismenya adalah menghambat peradangan dan dalam peradangan itu ada senyawa di dalam tubuh kita itu yang namanya prostaglandin, Mbak Rara. Oke. Prostaglandin itu akan diekspresikan meningkat ketika terjadi peradangan. Mhm. Maka obat-obat itu ditujukan untuk menekan prostaglandin. Nah, prostaglandin ini juga biang keroknya nyeri juga. Jadi nyeri radang itu yang menyebabkan itu yang memediasi adalah prostaglandin. Nah, obat-obat anti radang secara umum dia bekerjanya adalah menghambat sintesis atau pembuatan prostaglandin. Nah, tapi masalahnya prostaglandin itu sebetulnya dibutuhkan juga oleh tubuh kita di bagian yang lain begitu. Oh. Seperti pada lambung ya, lambung itu membutuhkan prostaglandin untuk memproteksi atau melindungi lambung. Nah, jadi Mhm. kalau obat minum, kebanyakan itu dia tidak selektif menghambat prostaglandin yang mana begitu Mbak Rara Mhm. biasanya. Jadi kadang-kadang untuk nyerinya dihambat nih prostaglandinnya, tetapi juga dia menghambat prostaglandin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Itu yang kemudian menjadi efek samping biasanya. Jadi misalnya obat-obat minum itu seringkali menyebabkan yang sering itu adalah gangguan lambung, Mbak Rara. Ya, jadi Oke. sahabat sonora mungkin sering dengar juga ada obat-obat radang itu bikin lambung perih seperti itu. Mhm. Kenapa? Karena dia itu menghambat prostaglandin yang sebetulnya dibutuhkan oleh tubuh kita juga. Nah, kalau Mmm. obat oles, dia kan di luar ya, topikal. Jadi dia langsung menuju ke sasaran. Jadi karena sendi itu biasanya kan relatif di permukaan ya. Ya. Kalau sendinya dalam atau nyerinya dalam memang agak sulit menggunakan obat oles. Tetapi obat nyeri-nyeri sendi itu kebanyakan kan letaknya lebih di permukaan, di lutut, di jari-jari mungkin ya, atau Mhm. mungkin di kaki dan sebagainya. Itu formulasi dari obat oles itu biasanya akan apa namanya menyebabkan obat itu masuk ke dalam persendian dan itu Ya. sifatnya lebih lokal sehingga tidak mengganggu lambung begitu. Jadi lebih aman kalau mereka udah punya gangguan lambung seperti itu. Jadi kalau isinya obatnya cara kerjanya sama. Dia menghambat prostaglandin tersebut. Hanya saja kalau obat minum dia kan lewat mulut nih, terus Mhm. harus jalan-jalan dulu nih di dalam tubuh kita, bisa mempengaruhi organ yang lain. Padahal maksudnya kan cuman ke sendi aja yang membutuhkan ya, Iya. yang membutuhkan treatment. Nah, tapi organ lain bisa terpengaruhi kalau dia obatnya diminum ya. Oh. Jadi kalau obat oles dia lebih spesifik pada tempat tertentu itu tadi sesuai dengan target. Mhm. Jadi efek sampingnya biasanya lebih kecil ya. Baik. Memang secara potensi kalau nyerinya dalam atau mungkin apa ya tadi lokasinya agak dalam, obat oles mungkin tidak akan menjangkau. Jadi kadang-kadang ada yang harus dikombinasi begitu. Gitu Mbak Rara.